在这囚啊，这个精神孽师的来头很大，源头充斥着野蛮和威帝家族的人，竟然是风香还没有我惹不起。无敌的存在，这在地球可是就必须毁掉头脑，要毁掉芯片。有影无目，拦的就是你。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan membahas konten spoiler dari serial Donghua Soulstar episode 94. Dan di sini kita akan membahas konten spoilernya melanjutkan dari konten spoiler sebelumnya. Yang intinya pada cerita sebelumnya, Lo Feng telah menyelesaikan administrasi dari Black Dragon Mountain. Dan juga Lo Feng telah membuat akun alam semesta virtualnya dengan 10 buah akun sementara dan juga 10 buah helm virtual. Jadi itu merupakan inti cerita pada konten spoiler sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita langsung saja masuk ke pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Soulstar episode 94. Cerita ini berlanjut dengan menceritakan Lo Feng yang pergi ke sebuah restoran. Di sana restoran tersebut memiliki sebuah kamar yang dimana kamar ini bisa digunakan sebagai ruangan pribadi mereka untuk beristirahat. Dan di sana Lo Feng memesan satu ruangan untuk dirinya sendiri dengan Lo Feng memesan segelas jus jeruk. Setelah Lo Feng mendapatkan pesanannya, Lo Feng ingin mencoba ruangan virtual miliknya karena Lo Feng sudah tidak sabar untuk melihat ruangan virtual tersebut. Bagaimana bentuk dari ruangan virtual milik alam semesta. Di sini juga Lo Feng menggunakan kedua penjaga Liquid Shift Guard-nya untuk melindungi dirinya agar Lo Feng bisa merasa aman waktu dirinya menjelajahi ruangan virtual alam semesta. Di dalam ruangan virtual tersebut, Lo Feng melihat jika di dalam sana memiliki dunia yang sangat luas, yang dimana dunia itu disebut dengan kata pulau. Tetapi pulau ini memiliki ukuran yang besar sampai menyamai 8000 planet. Bisa dibilang luas dari pulau ini bisa menampung banyak sekali makhluk hidup dari berbagai ras alien. Ras alien juga tampak mengisi dunia virtual ini dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan tidak bisa dihitung oleh Lo Feng. Di dalam dunia virtual ini, Babata juga bisa memasuki dunia virtual tersebut karena sistem virtual alam semesta yang mengizinkan bagi makhluk hidup AI seperti Babata yang diperbolehkan masuk ke dalam dunia virtual ini. Tidak hanya Lo Feng tetapi para ras alien lainnya juga memiliki asisten AI pribadi mereka masing-masing. Babata memberitahu kepada Lo Feng kalau dunia virtual alam semesta ini tidak memiliki batasan dalam hal apapun, yang dimana mereka bisa melakukan hal apapun di sini. Mereka bisa mencari uang dengan melakukan jual beli ataupun mencari teman, bermain game ataupun bahkan membuat kehidupan baru di dunia ini, yaitu menikah, memiliki anak dan juga bermain game sepuasnya. Bahkan saking canggihnya dari kehidupan virtual alam semesta ini, banyak orang-orang yang lebih memilih untuk menghabiskan umur hidup mereka di dalam sana karena alasannya yaitu tadi tidak ada batasan yang membuat mereka bosan di dalam dunia virtual alam semesta ini. Dan satu-satunya hal yang membuat orang bisa berhenti masuk ke dalam dunia virtual ini adalah mereka yang tidak memiliki uang lagi untuk bisa membayar tagihan dari layanan virtual alam semesta ini. Pembicaraan Lo Feng dan juga Babata kemudian berlanjut dengan Lo Feng yang menanyakan bagaimana pencarian logam selanjutnya untuk meningkatkan kekuatan tanduk emas miliknya. Pertanyaan Lo Feng kepada Babata. Babata yang mendengar pertanyaan ini merasa sedikit jengkel dengan pertanyaan Lo Feng karena hal ini merupakan hal yang sangat sulit bagi mereka untuk sekarang, yang dimana mereka sekarang membutuhkan logam peningkatan kekuatan yang membutuhkan 320 jenis logam berbeda yang memiliki kelas B, dan logam tersebut harus mereka dapatkan 100 ton dalam sehari selama setahun penuh, dan hal ini akan membutuhkan biaya senilai 60 miliar mata uang Black Dragon Mountain. Sedangkan Lo Feng sekarang hanya memiliki 900 koin naga hitam, yang itu pun berasal dari koin Ganwu. Jadi kekurangan Lo Feng sekarang untuk bisa menutupi harga 60 miliar ini adalah 59 miliar, 99 juta, 100 ribu miliar, yang nilainya itu hanya kurang 1 miliar saja. Itu pun gak ngaruh, bisa dibilang masih 60 miliar karena angka 9-nya masih banyak. Dan kekurangan uang inilah yang membuat mereka sekarang tidak akan bisa berkembang dengan cepat. Jadinya Babata meminta kepada Lo Feng untuk tidak membahas hal ini dalam waktu dekat karena mereka masih belum bisa menemukan jalan
datang keluar agar bisa meningkatkan kekuatan Lo Feng dengan cepat. Kemudian Lo Feng pun bertanya kepada Babata bagaimana dirinya bisa menjadi pemimpin ataupun pemilik dari planet bumi, karena Lo Feng ingin sekali melindungi planet bumi dari incaran para penguasa alam semesta. Lo Feng tidak mau jika bumi nanti dibeli oleh penguasa alam semesta lain dan para manusia dijadikan budak oleh mereka. Babata menjawab menjadi pemilik maupun pemimpin dari planet bumi ini merupakan hal yang lebih sulit daripada meningkatkan kekuatan dari tanduk emas dan juga lebih mahal. Babata menjawab ada 3 cara bagi Lo Feng bisa menggunakan planet bumi untuk keuntungan Lo Feng. Pertama, Lo Feng bisa melaporkan kepada Black Dragon Mountain agar Lo Feng dapat imbalan dari mereka sampai 100 miliar. Tetapi itu disebut dengan penyerahan planet bumi kepada Black Dragon Mountain. Lo Feng mendapatkan keuntungan karena memberitahu keberadaan planet bumi kepada mereka, tetapi Lo Feng tidak akan memilikinya. Kedua adalah membeli secara langsung menggunakan uang senilai 300 miliar koin naga hitam atau 3 triliun naga hitam yang tentu saja sangat mahal. Lo Feng sekarang tidak akan sanggup membelinya. Dan ketiga sekaligus cara terakhir, Lo Feng bisa meminta kerjasama perlindungan dari Black Dragon Mountain yang harus menggunakan uang lagi dengan bayaran 100 miliar ataupun sampai 1 triliun yang tentu saja itu sangat mahal bagi Lo Feng sekarang. Bisa dibilang Lo Feng sekarang tidak akan bisa memiliki planet bumi ataupun meminta penjagaan dari Black Dragon Mountain. Dan jika pun Lo Feng memiliki uang yang banyak dan mampu membeli planet bumi, maka kemungkinan Lo Feng akan dicurigai oleh para penghuni alam semesta kalau Lo Feng ini merupakan murid dari Tuan Huyanbo dan merupakan anggota dari sekte planet Yunmo. Karena planet bumi sendiri telah terdaftar kepemilikannya oleh Tuan Huyanbo, dan juga sebenarnya planet bumi ini juga telah dilindungi oleh ruangan gelap milik Tuan Huyanbo. Bisa dibilang bumi akan selalu aman dari para penguasa yang berniat datang ke bumi, karena mereka sendiri yang tidak akan bisa menemukan planet bumi kecuali mereka yang tanpa sengaja memasuki ruangan gelap tersebut dan memasuki lubang cacing. Maka kemungkinan mereka untuk bisa menemukan planet bumi sangatlah mungkin. Dan sebagai contoh, keluarga Nolashannya kemarin telah berhasil menemukan jalan masuk ke planet bumi. Setelah Lo Feng selesai bermain di dalam dunia virtual, Lo Feng mendapatkan panggilan telepon dari Gao Shen. Gao Shen mengajak Lo Feng untuk bertemu di sebuah restoran. Lo Feng menyetujui dan langsung pergi. Singkat cerita, Lo Feng telah bertemu dengan Gao Shen di sebuah restoran dengan para pelayan restoran tersebut merupakan ras dari Dream Shell, yang dimana ras Dream Shell ini merupakan seorang alien yang kepalanya itu memiliki cangkang. Di sana Lo Feng melihat jika wanita dari ras Dream Shell tersebut memiliki wajah yang cantik, dan di saat itu Gao Shen menyampaikan jika Lo Feng mau membawa pulang wanita ras Dream Shell tersebut, maka Lo Feng sangat diperbolehkan karena mereka ini tidak memiliki tingkatan apapun, bahkan star travel. Jadinya mereka di sini bisa dibilang sebagai seorang budak yang bekerja di restoran. Dan jika Lo Feng mau membawanya, maka Lo Feng bisa berbicara kepada manajer restoran. Dan sesuai penjelasan Babata dulunya, kalau seseorang masih belum sampai atau melewati ranah star travel, maka kehidupan mereka akan sama seperti budak. Harga dari nyawa ataupun hidup mereka tidak bernilai sedikit pun. Mereka boleh dilakukan apapun yang orang lain mau. Gao Shen juga memberitahu kepada Lo Feng kalau dirinya akan tinggal di planet Dragon Star ini untuk setahun ke depan karena ia ingin mengembangkan bisnis keluarganya yang mencakupi bisnis energi, salah satu pondasi bisnis paling penting dan besar di pasar ini. Namun sayang, Lo Feng memberitahu kalau dirinya tidak akan lama berada di planet Dragon Star. Setelah dirinya mendaftarkan diri di Akademi Ganwu, maka Lo Feng akan pergi meninggalkan planet Dragon Star. Jadinya pertemuan Lo Feng dan juga Gao Shen tidak akan berjalan lebih lama lagi. Gao Shen pun meminta tolong kepada Lo Feng untuk memberikan nomor virtualnya agar nanti mereka bisa saling bertemu walaupun berbeda galaksi. Lo Feng dengan senang hati memberikan nomor virtualnya kepada Gao Shen. Tidak lama kemudian di restoran tersebut mereka melihat adanya 3 orang yang telah memasuki restoran itu, yang dimana mereka ini tampak jika mereka memakai seragam yang sama dengan seseorang di tengah mereka bernama Wei Lin. Bisa dibilang Wei Lin ini merupakan pimpinan geng bertiga orang ini. Gao Shen memberitahu kepada Lo Feng kalau mereka ini merupakan murid dari Akademi Ganwu. Dari seragamnya Gao Shen sudah bisa mengenali mereka. Dari orang bertiga itu tampak jika Wei Lin ini merupakan orang yang sangat sombong dan juga suka pamer dan juga sangat egois. Ia memiliki senjata roh tingkatan 2 dan harga dari senjata roh tersebut senilai 6 miliar Black Dragon Mountain. Dan si Wei Lin ini memamerkan harga dari senjatanya dengan berteriak-teriak memberitahu harga senjata itu di dalam restoran.
butuhkan, yaitu senilai 6 miliar Black Dragon Mountain. Hal ini bisa menjadi gambaran jika Welin ini merupakan orang yang menyebalkan. Lo Feng yang mendengar harga senjata roh dari Welin senilai 6 miliar membuat Lo Feng terkejut. Lo Feng pun bertanya kepada Babata seberapa besar level senjata roh Heaven Forbidden Shuttle miliknya jika dibandingkan milik Welin. Babata menjawab kalau senjata Heaven Forbidden Shuttle dan juga senjata cakram arc milik Lo Feng ini lebih kuat daripada senjata milik si Welin, karena senjata Heaven Forbidden Shuttle dan juga senjata cakram arc merupakan senjata level 3 roh, yaitu senjata yang lebih kuat dibandingkan dengan senjata milik si Welin ini. Dan karena Lo Feng telah membuka bentuk keduanya dari senjata Heaven Forbidden Shuttle, yaitu sebuah pedang ikan, maka tingkatan senjata dari Heaven Forbidden Shuttle lebih besar lagi. Dan jika Lo Feng dapat membuka bentuk ketiganya ataupun merupakan bentuk ultimate, maka Lo Feng bisa bersaing melawan orang yang berada di ranah dari Master Domain. Tetapi persyaratannya juga untuk Lo Feng bisa membuka bentuk terakhir dari senjata Heaven Forbidden Shuttle, maka Lo Feng juga harus berada di ranah dari Master Domain. Jadi masih ada satu perubahan terakhir yang belum ditunjukkan dari senjata Heaven Forbidden Shuttle. Dan jika Lo Feng membeli senjata ini di pasar, maka Lo Feng akan mendapatkan harga kisaran 20 miliar Black Dragon Mountain. Lalu lanjut kepada Welin. Di sini Welin tampak dengan egoisnya bermain senjata roh tingkatan 2-nya di dalam restoran tersebut dengan menerbangkan senjata roh itu di dalam restoran sampai tak sengaja mengenai pelayan yang sedang membawa makanan dari dapur. Dan senjata itu pun kotor akibat terkena makanan yang dibawa oleh pelayan itu. Hal ini membuat Welin sangat marah karena senjata ini sudah kotor begitu saja. Senjata yang sangat mahal dan juga sangat berharga, bahkan lebih bernilai daripada pacarnya sendiri. Keegoisan Welin berniat untuk mengakhiri nyawa dari pelayan tersebut. Tentu saja Lo Feng yang melihat penindasan ini tidak terima. Lo Feng menyuruh kepada Welin untuk berhenti. Jika tidak, maka dirinya akan ikut campur urusan mereka. Welin yang mendengar perkataan Lo Feng membuat dirinya kesal kepada Lo Feng karena perkataan Lo Feng barusan dianggap oleh Welin ini merupakan sebuah hinaan. Di sana Welin bertanya identitas mereka berdua. Goshen dengan santai memberitahu nama panjangnya dengan nama Goshen Weidi. Tetapi berbeda dengan Lo Feng, ia tidak memberitahu namanya. Ia justru memamerkan dua senjata roh milik Lo Feng, yaitu cakram arc dan juga Heaven Forbidden Shuttle, serta dua penjaga Liquid Silver Guard. Sedangkan Welin yang telah mendengar nama keluarga Goshen yang berasal dari keluarga Weidi langsung ketakutan, apalagi melihat kedua senjata roh milik Lo Feng yang lebih bagus daripada miliknya. Membuat mental Welin ciut dan ia pun segera pergi dari sana bersama kedua bawahan tanpa berkata apa-apa. Lalu setelah masalah itu selesai, Goshen berbicara dengan manajer restoran, yang dimana Goshen katanya ingin membawa pelayan restoran yang tadi telah ditindas oleh Welin. Karena di sini Goshen berniat untuk menolong pelayan tersebut dengan menjadikan pelayan itu sebagai pembantunya. Karena Goshen sadar jika pelayan itu sekarang tidak aman di tempat ini, dan lagi kemungkinan jika pihak restoran tidak akan melindungi lagi wanita pelayan ini. Setelah makanan mereka habis, Goshen mengajak Lo Feng untuk pergi mengunjungi pasar bawahan, ataupun bisa dibilang juga sebagai budak, karena mana tahu Lo Feng bisa mendapatkan pengawal ataupun pembantu dari sana. Lo Feng yang mendengar itu setuju dan ia menerima ajakan dari Goshen. Kemudian perjalanan Lo Feng bersama Goshen dan juga wanita ras Dreamshell, yaitu pelayan sebelumnya, mereka bertiga mulai pergi ke pasar budak. Di tengah perjalanan Lo Feng sekarang sangat pusing karena ia tidak memiliki banyak uang untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Lo Feng sempat berpikir apakah dirinya akan menjual senjata cakram arc untuk mendapatkan uang. Karena lumayan jika Lo Feng menjualnya, Lo Feng bisa mendapatkan 20 miliar uang Black Dragon Mountain. Bagi Lo Feng sendiri, menggunakan senjata Heaven Forbidden Shuttle sudah sangat cukup untuk Lo Feng bisa menggunakannya dalam pertarungan. Dan lagi Lo Feng masih memiliki senjata utamanya, yaitu pisau hibrida. Di tengah perjalanan mereka sempat mampir ke toko harta karun, yang dimana di toko tersebut banyak sekali menjual barang-barang berharga, terutama di sana Lo Feng terpengalihkan perhatiannya dengan satu logam yang memiliki kualitas terbaik. Tetapi setelah Lo Feng melihat harganya, Lo Feng langsung lemas karena 1 gram logam tersebut bernilai 200 uang Black Dragon Mountain, dan Lo Feng sekarang membutuhkan 1 ton logam, artinya Lo Feng membutuhkan 200 miliar untuk bisa mendapatkan logam yang ia butuhkan untuk peningkatan
meningkatkan kekuatannya. Dan logam ini sendiri berjenis logam memori. Tidak hanya logam tersebut, Lo Feng juga melihat barang lain dan mereka juga memiliki harga sangat mahal. Jadinya Lo Feng memutuskan untuk mengajak Gao Shen ke perjalanan mereka selanjutnya karena percuma saja mereka tidak akan sanggup membeli barang-barang di sana. Setelah mereka sampai di pasar bawahan, mereka melihat jika di sana tersedia banyak sekali bawahan dari kelas pejuang dewa perang, star travel, bintang, dan yang paling tinggi universe juga tersedia di tempat ini. Lo Feng yang melihat ini pun tidak habis pikir karena seseorang yang berada di ranah universe bisa dijadikan bawahan yang tentu saja memiliki harga sangat mahal sampai miliaran. Dan yang paling murah di pasar bawahan ini merupakan para bawahan penghibur. Mereka hanya dinilai senilai puluhan saja, tetapi tergantung kualitasnya. Semakin cantik maka harganya akan semakin mahal. Walaupun terdengar aneh, mereka bisa membeli bawahannya ranahnya lebih tinggi daripada majikan mereka, tetapi mereka ini terhitung sangat setia karena mereka nanti akan dipasangkan microchip di otak mereka yang terhubung kepada majikan mereka. Jadinya mereka tidak akan bisa melawan, dan jika pun mereka melawan kemungkinannya sangat kecil. Sedangkan untuk melepaskan chip tersebut, mereka harus menghancurkan chip itu yang telah menyatu dengan otak mereka, yang artinya sama saja dengan bunuh diri jika mereka ingin menghancurkan chip tersebut. Lalu ada penjaga toko dari pasar bawahan yang datang ke tempat mereka untuk melayani mereka karena di sini Lo Feng yang membawa penjaga liquid silver guard. Jadinya bisa dinilai kalau Lo Feng ini merupakan orang kaya. Pelayan itu sempat menawarkan bawahan dari ranah star travel, bintang, dan juga universe kepada mereka yang tentu saja harganya sangat mahal banget bahkan bagi Gao Shen sekalipun. Jadinya di sini mereka tidak bisa membeli apapun selain melihat saja. Hal ini tentu saja membuat Lo Feng sangat stres karena apapun yang ia lakukan di sini ia selalu membutuhkan uang. Jadinya Lo Feng sudah membulatkan hatinya untuk menjual senjata cakram arc miliknya karena ia masih memiliki senjata yang lebih mematikan daripada cakram arc, yaitu pisau hibrida, dan juga senjata andalan Lo Feng yaitu Heaven Forbidden Shuttle. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Sasha, yaitu pelayan restoran tadi yang telah dibawa oleh Gao Shen, melihat ada salah satu temannya berada di pasar perbudakan ini. Hal ini pun membuat Lo Feng dan juga Gao Shen terkejut. Sasha bercerita kepada Lo Feng dan juga Gao Shen kalau dirinya dan juga para budak yang berada di tempat ini berasal dari planet yang sama, tetapi planet mereka sekarang telah menjadi planet yang dikuasai oleh pejuang universe. Jadinya para penduduk di planet mereka telah dimanfaatkan oleh para pejuang tersebut untuk diperjualbelikan sebagai budak di pasar budak. Padahal kebanyakan para penduduk di tempat mereka ini merupakan seorang star travel, tetapi mereka tetap tidak bisa melawan. Kebanyakan laki-laki dan perempuan dewasa di tempat mereka diambil untuk dijual, termasuk Sasha. Lo Feng yang mendengar itu merasa kaget sampai membuat dirinya merasa kedinginan. Karena Lo Feng tidak menyangka jika sebuah planet yang diisikan oleh para anggota Star Travel yang sangat banyak bisa dijadikan planet budak oleh para pejuang universe, apalagi planet bumi yang isinya hanya manusia biasa yang bahkan anggota Star Travel saja hanya sedikit bisa dihitung dengan jari. Bagaimana jika planet bumi dijadikan budak juga seperti planet milik Sasha? Maka planet bumi akan dengan mudah dikuasai oleh mereka. Dan Lo Feng tidak mau jika manusia di planet bumi sampai mengalami nasib yang sama seperti planet Sasha. Jadinya Lo Feng pun dengan gelisah dan sedikit panik memutuskan untuk berpisah dengan Gao Shen dengan alasan Lo Feng yang memiliki urusan lain untuk diselesaikan. Gao Shen bisa mengerti maksud Lo Feng, ia pun mengucapkan selamat tinggal kepada Lo Feng. Setelah Lo Feng pergi dari sana, Lo Feng langsung memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat ia lakukan agar dirinya bisa menjadi kuat dalam waktu cepat dan bisa bersiap-siap untuk melindungi bumi dari segala ancaman yang akan datang. Yang artinya Lo Feng harus menjual senjata cakram arc miliknya sebagai modal pelatihan Lo Feng nanti. Dan di sini Lo Feng memutuskan dirinya akan menggunakan uang tersebut untuk melatih tubuh manusianya, karena melatih tubuh manusianya lebih murah dibandingkan melatih tubuh tanduk emas, yang dimana Lo Feng bertujuan untuk menaikkan tubuh manusianya ke ranah bintang agar dirinya bisa mengambil tabungan dari Tuan Huyanbo yang syaratnya sendiri Lo Feng harus bisa mencapai ranah bintang. Jika hal tersebut terjadi, maka Lo Feng sudah bisa menggunakan
menggunakan tabungan milik Tuan Huyanbo. Menggunakan tabungan itu untuk melatih tubuh tanduk emasnya Lo Feng. Babata menyarankan kepada Lo Feng untuk menjual senjata cakram arc tersebut ke toko harta karun yang tadi mereka masuki, karena mereka bisa mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan menjualnya ke tempat penjualan senjata. Karena senjata cakram arc tersebut memiliki nilai seninya sendiri yang hanya dapat dinilai oleh toko harta karun. Lo Feng setuju dan mereka pun kembali ke toko harta karun yang tadi. Lo Feng dengan segera dan cepat menjual senjata cakram arc miliknya kepada toko harta karun tersebut. Dengan arahan dari Babata, Lo Feng pun berhasil menjual senjata cakram arc tersebut dengan harga 18 miliar Black Dragon Mountain. Alasan Lo Feng sendiri memilih senjata cakram arc dijual dibandingkan senjata Heaven Forbidden Shuttle karena senjata Heaven Forbidden Shuttle merupakan senjata buatan langsung dari Tuan Huyanbo. Artinya memiliki kekuatan yang lebih istimewa dibandingkan cakram arc, dan lagi senjata ini sangatlah sedikit jumlahnya. Jadinya sekarang Lo Feng sudah puas mendapatkan uang 18 miliar dari hasil menjual senjata cakram arc kepada toko harta karun. Dan sepertinya untuk pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Soulstar episode 94 pun sampai di sini dulu. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 这个精神孽师的来头很大，充斥着野蛮威帝家族的人。的人，今儿东乡还没有我冷气，无敌的存在，这在地球可是就就必须毁掉头脑，要毁掉芯片。